Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan kali ini videonya agak sedikit berbeda karena saya akan nge-review earphone yang satu ini. Ini earphone dari Robot, tipenya Robot RE240, dan yang satu ini yang standar yang pakai 3,5 mm audio jack, dan yang satu ini adalah yang model Type C. Oke, jadi disclaimer dulu, ini bukan sponsor karena belum ada yang mau sponsor channel saya sejauh ini. Tapi ini pemakaian saya sendiri yang saya sempat punya pengalaman pribadi dengan yang satu ini. Sekitar 4 bulan saya pakai earphone ini dulu. Dan ini salah satu earphone yang menurut saya paling impresif untuk kelas budget di bawah 50.000. Oke, kita mulai dari unboxingnya aja dulu ya. Oke, jadi kayak gini bentuk kotaknya. Yang di sebelah kiri adalah yang tipe Type C ya, seperti yang kalian bisa lihat. Ada petunjuknya itu jangan pakai kalau handphonenya ada 3,5 mm handphone jack karena nggak bisa jalan. Tapi overall saya nggak rekomen beli yang Type C, nanti saya akan jelasin di belakang. Karena biasanya earphone atau headphone Type C itu susah untuk di-connect-nya. Nah, ini kita buka dulu. Anehnya unit yang saya dapat ini saya beli di toko dekat rumah saya. Ini posisinya udah kebuka dan ya nggak ada buku kartu garansinya. Kalau yang kanan ada saya kartu garansinya, tapi ya harga 40.000 kita mau ngarep apa sih? Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi kedua earphone ini udah saya uraikan. Ini yang sebelah kiri adalah yang Type C, yang sebelah kanan adalah yang 3,5 mm yang biasa ya. Kalian bisa lihat ini. Nah, saya jujur aja saya pernah punya pengalaman pakai yang 3,5 mm yang ini. Saya mulai dari jeleknya dulu deh. Karena nggak banyak yang jelek dari dari earphone ini. Untuk kelas harga 40-an ribu ya, bahkan 30.000 kalau kalian beli online. Satu yang jelek adalah, kalian lihat ini. Nah, ini nih bisa copot nih. Jadi kalau kalian tipe orang yang sering cabut pasang dan sering pakai earphone ya, ini bisa copot. Jadi kalau ini copot ya kalian bayangin sendiri ya, di bawahnya kan kayak karet yang agak lengket-lengket gitu dan nggak enak pemakaiannya. Meskipun masih bisa dipakai, kalian kalau misal kalian bisa akalin, kalian bisa balut ini lagi sama karet atau sama something yang bahannya enak. Tapi ya itu note pertama yang saya mau kasih tahu. Terus kedua juga bagian ear tipsnya, kalau kalian tipe orang yang sering pakai, misalnya pas ini dipakai olahraga, ini gampang kendor ear tipsnya, jadi kalian bisa kehilangan ini nih. Jadi ini hati-hati, meskipun ada spare-nya tapi kan ukurannya nggak sesuai ya, jadi yang satu ukuran cuman ada satu pasang. Selebihnya saya cuma bisa ngomong yang positif. Oh ya, by the way, untuk yang hal yang tadi copot ini, saya rasa nggak akan terjadi di yang Type C. Kenapa? Karena yang Type C kalau kalian bisa lihat, ini nggak ada SIM-nya, beda sama yang ini. Kalau yang ini kayak ada selongsongnya nih. Bahasanya mungkin kayak kondomnya lah ya. Ini ada gap. Nah, yang luar ini bisa copot, dan ini copot jadi lepas, bisa jalan-jalan di sini. Kalau yang ini nggak ada, yang Type C. Ya, kalian lihat. Jadi sebenarnya kalau untuk durabilitas, kalau handphone kalian bisa yang pakai Type C, sebenarnya untuk durabilitas lebih kuat yang Type C. Saya yakin, meskipun saya nggak pernah pakai yang satu ini. Meskipun kelihatannya kabelnya tipis dan gampang rusak, tapi enggak kok. Berdasarkan pemakaian saya, ini kabelnya nggak pernah ada masalah. Bahkan biasanya kalau handphone di harga segini kan kabelnya suka bermasalah ya, entah itu di bagian sini lah atau di bagian deket sininya. Kalau menurut saya dan seingat saya, sepanjang saya pakai ini nggak ada masalah sama sekali. Buat sedikit pembeda, yang Type C ini entah itu cuma karena warna yang saya dapat atau enggak, tapi yang Type C ini dapatnya yang kayak agak brushed metal gitu ya, sementara yang ini hitam biasa. Nah, kita akan pindah ke bagian positif. Kenapa? Karena sisanya positif nih dari desainnya. Ini kalau kalian lihat, ya terutama yang Type C ya, kalian nggak akan ngira ini earphone 40 ribuan. Keren loh ini. Ini kalian bisa denger atau enggak? Iya, ini ada lapisan metalnya di luarnya. Meskipun cuma tipis, di sininya plastik, tapi cukup memberi feeling dan kesan yang berkualitas. Saya pertama kali dulu pernah dapetin ini, wah ini lumayan ya, nggak terlalu buruk-buruk amat untuk harganya. Saya pikir kan biasanya earphone untuk harga di kelas ini kan materialnya apaan sih ini gitu, cuman yang penting asal ada suara. Tapi yang ini bagus dari segi material,
karetnya juga kalau kalian bisa ngerasain, kalian bisa lihat pasti ini cukup berkualitas, nggak yang buruk-buruk amat, tapi tentu bukan yang kualitasnya super premium ya. Kalian nggak akan expect itu di kelas harga segini. Dan ini ada bagian mikrofonnya, dan setahu saya bagian mikrofonnya ini cukup terlindung, kalau kalian ada keringat sedikit-sedikit masih nggak masalah. Tapi ya ini plastik biasa, nggak ada yang super spesial untuk yang satu ini. Dan kira-kira untuk physical tournya kira-kira segitu aja. Yuk kita sekarang bahas sound quality-nya yang sayangnya saya nggak bisa nunjukin kalian karena nggak ada caranya untuk nunjukin sound quality-nya earphone. Jadi yuk kita bahas aja deh. Oke, seperti yang kalian sudah lihat tadi untuk physical tour-nya kira-kira seperti itu. Dan ini unitnya dua-duanya ada di depan saya, yang sebelah kanan saya ini yang Type C dan sebelah kiri yang 3,5 mm. Karena tadi udah ngeliat secara fisiknya, saya mau ceritain gimana suaranya deh. Karena ini kan earphone ya, dan saya nggak bisa nunjukin ke kalian atau saya nggak bisa showcase gimana suaranya sebagus apa, dan nggak bisa di compare juga. Cuman saya bisa cerita dari pengalaman pribadi, dan ini videonya akan singkat aja ya. Saya pakai ini Jabra Elite 2. Ini TWS pribadi saya yang saya pakai sehari-hari. Dan saya bisa bilang kalau sebenarnya secara kualitas audio yang satu ini nggak kalah bagus loh dengan si Jabra Elite 2. Dan bahkan kalau kalian ngomong soal volume, di mana volume itu penting ya, kalian harus akui. Sebagian orang suka ngedengar volume tinggi di musik, termasuk saya. Ini yang si robot ini bisa lebih kencang daripada yang si TWS. Biasanya memang TWS nggak bisa terlalu keras, karena memang mereka seperti itulah desainnya. Tapi menurut saya ini impresif. Earphone yang harganya sekitar 40.000, 30-40 ribuan bisa mengimbangi lah at least earphone yang meskipun ini Bluetooth ya, kan beda tipe dan beda kelas juga. Tapi yang ini harganya 700.000 dan yang itu harganya 40.000. Karakter dari earphone RE240 ini karakternya warm. Kalau kalian pengalaman dengan earphone budget di bawah 50.000 terutama, biasanya karakter mereka tuh karakternya kasar. Dalam arti gini, kalian dengar suara itu campur-campur antara bassnya sama treble-nya, mid-nya sama high-nya, itu kecampur-campur dan suaranya bisa pecah kadang-kadang. Seringkali bahkan bukan kadang-kadang ya. Dan bassnya tuh kalau kalian ngerasa, saya bisa deskripsikan dengan kata bassnya ini kayak kering kalau saya ngomongnya. Jadi dentumannya tuh nggak ada vibrasinya. Sementara yang satu ini karakternya jauh lebih mahal daripada kelas harganya. Kalau kalian pernah pakai earphone harga let's say 500.000 ke atas, suaranya yang satu ini lebih mirip ke sana daripada ke earphone 50 ribuan. Dan itu saya alami sendiri ya. Saya cukup impresif. Dulu saya nyoba-nyoba earphone yang agak budget, dan saya impress sama yang satu ini. Karena juga ada earphone dari mereka, dari robot, yang harganya sekitar 20-an ribu, dan dengan harga beda 10.000 itu bedanya jauh banget. Cuman ya tadi seperti yang saya bilang, kalau masalah durabilitas, kalian harus be aware dengan yang ujungnya ini, karena ujungnya yang 3,5 mm bisa copot. Jadi kalau copot ya ngelewer-ngelewer ininya. Jadi dia bisa lari di sini, kalian pasti ngerti lah maksud saya kan. Tapi secara overall saya masih tetap lebih rekomen ambil yang 3,5 mm, meskipun kalau handphone kalian nggak ada 3,5 mm handphone jack. Kenapa? Karena kalau Type C ini seringkali nggak jalan di berbagai handphone, dan kalau jalan pun kalian harus tweaking ini dan itu biasanya ya. Saya sih males, kalau saya lebih mending beli adaptor aja, pakai yang 3,5 mm aja lebih enak. Oke, karena ini singkat aja, dan ya saya mau sharing ke teman-teman yang mungkin butuh earphone yang dengan budget yang sederhana, tapi kualitasnya nggak malu-maluin, bahkan bisa nyaingin yang harganya 10 kali lipat lebih. Ya saya rekomendasi sih yang RE240 ini. Kalau saran saya ambil yang biasa aja, nggak usah yang Type C. Mohon maaf, saya nggak bisa nunjukin suaranya ke kalian karena nggak mungkin juga. Saya nggak punya equipmentnya untuk merekam suara dari earphone yang sekecil ini. Dan juga kalaupun saya bisa, suaranya pasti beda dari yang saya dengar sama yang kalian dengar, karena ini pasti masuk ke editing, lalu juga nanti ada kompresi di YouTube dan sebagainya. Jadi kalian ya harus coba sendiri, atau kalau kalian nggak mau coba ya kalian ya kalau kalian percaya sama omongan saya ya boleh silahkan dibeli, karena harganya juga nggak terlalu mahal. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai earphone yang satu ini.
Terima kasih sudah menonton, like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian baru di channel ini supaya nggak ketinggalan di upload berikutnya. Saya Joshua, and I will see you guys in the next video. Bye-bye.